Viral belakangan ini ada juga nih kabar lain yang cukup viral di Domestik. Kita langsung ke informasi berikutnya. Di mana pemerintah resmi mengubah usia pensiun di Indonesia dari sebelumnya usia 56 tahun menjadi 59 tahun. Sahabat Pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini kita akan membahas peraturan pemerintah PP nomor 45 tahun 2015 yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. PP ini mengatur usia pensiun dan ketentuan-ketentuan terkait jaminan pensiun. Pakar Perburuhan Universitas Indonesia Aloysius Uwiono memandang bahwa kenaikan usia pensiun menjadi 59 tahun yang berlaku mulai Januari 2025 membawa harapan pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia menyambut baik kebijakan pemerintah yang sudah berjalan sejak 2015 tersebut, sebagaimana tertuang dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Secara terpisah, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tajuddin Nur Effendi mengatakan bahwa kenaikan usia pensiun berkaitan dengan meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia. Ia menyambut umur harapan hidup masyarakat Indonesia mencapai 74 tahun pada 2024. Di lain pihak, CNBC Indonesia menurunkan berita penambahan usia pensiun tingkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan pekerja. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Viral belakangan ini ada juga nih kabar lain yang cukup viral di Domestik. Kita langsung ke informasi berikutnya. Di mana pemerintah resmi mengubah usia pensiun di Indonesia dari sebelumnya usia 56 tahun menjadi 59 tahun. Menanggapi hal ini, Dewan Ekonomi Nasional menyatakan penambahan usia pensiun dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan pekerja. Menurut anggota Dewan Ekonomi Nasional Arif Ansori, kontribusi sosial dan kebahagiaan terhadap siklus hidup pekerja di Indonesia sangatlah rendah. Pasalnya di Indonesia dari umur 40 hingga ke 60 malah tidak pernah ada peningkatan kebahagiaannya. Dengan adanya isu ini, Indonesia harus mengoptimalkan umur pensiun agar bisa menambah kesejahteraan pekerja. Like, comment, and subscribe. Dan share. Kalau teman-teman kita di luar negeri itu kalau mau pensiun itu senang. Di kita itu sebaliknya seringnya. Mau pensiun itu sedih gitu loh. Kenapa ya? Karena social contribution mereka rendah. Lalu tentu mungkin ada satu lagi ya. Happiness over life cycle. Kalau di negara-negara yang sudah maju itu di umur 40 itu udah mulai happy. Jadi ada you gitu. Happy ketika umur anak-anak menurun ke dewasa ke umur 40 midlife gitu, dia langsung akhirnya menaik jadi happy lagi gitu. Itu namanya U-shape ya. Nah, di Indonesia datanya menunjukkan kita tuh dari anak ke umur 40 happy-nya berkurang. Tapi sampai ke umur 60 turun terus lagi gitu. Sampai ke 90 turun jadi nggak pernah meningkat gitu happiness-nya itu. Itu keanehan kita dan salah satunya mungkin karena isu ini, Mbak. Ya, Naka, berbeda dengan Dewan Ekonomi Nasional, kalangan pengusaha mengingatkan dampak utama penyesuaian usia pensiun ini justru ada pada masa tunggu yang lebih lama dalam pencairan manfaat jaminan pensiun. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Kamdani, mengatakan pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman terkait masa tunggu pencairan jaminan pensiun ini. Pemahaman ini penting agar masyarakat memiliki masa persiapan menuju pensiun, terutama terkait literasi keuangan dan perencanaan masa depan. Menurut Sinta, kebijakan ini tidak serta-merta menghambat perekrutan tenaga kerja baru, tetapi memerlukan penyesuaian yang cermat, berdasarkan kondisi masing-masing perusahaan dan strategi bisnis mereka.
Ini jadi kabar gembira sebenarnya Bram untuk orang-orang yang rajin kerja atau gila kerja, masih bisa kerja terus sampai tua. Ada loh orang yang sebenarnya sudah masuk ke masa pensiun tapi menolak dipensiunkan oleh perusahaan. Oh bisa ya, menolak dipensiunkan tuh berarti bisa. Dan memang kalau orangnya gila kerja begitu ya, tapi kalau kita lihat bagaimana misalnya kita sudah punya rencana di masa tua, menikmati masa tua, misal membuka lahan pertanian di kampung. Nah kalau semakin lama pensiun, pasti juga semakin lama leha-lehanya. Iya, tapi memang point of view-nya ini harus diubah, Bram. Penambahan usia pensiun ini bisa memberikan fleksibilitas lebih banyak bagi pekerja untuk bisa merencanakan masa depan secara lebih matang. Misalnya seperti yang tadi Bram sudah sampaikan begitu ya, membuka lahan pertanian, ini bisa lebih panjang rencananya dan juga lebih matang. Uang pesangon yang didapat ini juga bisa menjadi lebih besar, Bram. Wow, tapi Anda semakin tua kan semakin tidak produktif begitu ya kalau secara usia. Mungkin sering sakit, sering izin, yang pasti pergerakannya semakin lambat. Buat pengusaha ini juga bikin rugi begitu kalau dilihat dari sisi bisnisnya. Karena memang gaji tetap tapi produktivitas menurun, bisa amsyong perusahaannya. Apalagi kalau memang di strata tertentu yang mana ini menjadikan gaji beliau ini cukup besar, tentu menjadi beban pula bagi perusahaan. Buat pekerjanya kalau masuk kerja semakin lama, artinya kesempatan untuk naik jabatan juga semakin kecil. Soalnya kan juga masih banyak orang lama, jadi terhambat karirnya karena memang masih banyak orang lama. Betul sekali, Bram. Tapi kuncinya mungkin ada di manajemen ya. Kalau manajemennya ini oke, ini mungkin bisa diatur agar semuanya bisa aman dan bisa relatif lebih adil lah begitu ya, Bram. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Nah demikian sahabat pembelajar, celoteh kita hari ini membahas tentang peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015 yang mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Semoga apa yang kita celotehkan hari ini ada manfaatnya dan terima kasih.